Oke, jadi masalah gangguan zat adiktif ini paling banyak, paling menjamur, ya. Paling banyak di negara kita. Bahkan ini bukan penyakit zaman sekarang, bukan zaman now saja, zaman old juga sudah ada ya. Buktinya sejak zaman Nabi masalah apa adiktif ini sudah ada. Ya bentuknya adalah alkohol, ya alkoholik, ya pengguna alkohol. Nanti akan saya ceritakan gimana apanya ya sejarahnya. Baik, mengenai gangguan zat adiktif ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Uh, Pertama apa itu dulu zat adiktif ya. Nah, zat adiktif itu kan zat yang bisa mempengaruhi orang, ya bisa mempengaruhi cara berpikirnya, mentalnya, psikisnya, dan juga bahkan fisiknya, tubuhnya ya. Ya, jadi dampaknya itu bisa dampak fisik maupun dampak psikis ya. Kemudian biasanya zat adiktif ini berkaitan dengan obat-obatan maupun alkohol atau nanti ada jenis lainnya nanti akan saya sampaikan dan ini banyak orang tak tahu bahkan merasa biasa gitu ya tapi ini penyakit sebetulnya. Nah yang pertama zat yang berkaitan dengan drugs. Drugs itu apa? Obatan yang bentuknya itu narkoba ya, narkoba, narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya yang sejenis dengan itu. Nah ini jenisnya banyak ya, ada ekstasi, ada kokain, ada morfin, apalagi oh, marijuana, Ganja. ganja ya atau marijuana, macam-macam. Dan dampaknya, efeknya secara fisik dan secara psikologis itu hampir sama. Ya, secara psikologis ini semua obat jenisnya itu membuat kita menjadi ngeflay ya, ngeflay, hilang ingatan, apa namanya, hilang kesadaran ya, Yang menimbulkan kesadaran. menimbulkan kenyamanan yang luar biasa, bahkan sampai bisa berhalusinasi, ber berhalusinasi itu kan dia melihat sesuatu sebetulnya yang tidak ada gitu ya. Ya berhalusinasi, melihat sebetulnya yang tidak kita normal tidak bisa melihat tapi mereka bisa melihat gitu ya. Kadang batang pohon itu dianggapnya ceweknya, pacarnya, dipeluk-peluknya gitu ya. Nah, ini bagi jomblo nih ngenes kalau seperti ini ya. Oke. Dan banyak lagi efek lainnya. Itu efek secara psikologis ya. Dia jadi cara kerjanya itu mengganggu sistem saraf kita. Ya, sistem saraf kita diganggunya, kemudian indera kita menjadi tidak berfungsi secara baik, tidak normal. Ya. Selain efek itu, ya secara psikis juga menimbulkan ketergantungan, ya, juga menimbulkan ketergantungan, ya, ketergantungan kepada obat-obatan tadi. Karena obat ini itu karena dia merusak sistem saraf, jadi saraf kita itu ketika kita pakai obat itu dia cara kerjanya setelah pakai ya, setelah mengalami flu itu cara kerjanya sementara berjalan normal, tapi habis itu dia kambuh lagi, kemudian balik lagi ya. Nah, sehingga ketergantungan. Nah, biasanya orang yang penyebab dari orang kenapa kok bisa makai itu ya, ada beberapa indikasi. Yang pertama, itu karena persoalan hidup, ya, stres, ya, banyak masalah. Makanya yang banyak makai itu biasanya orang-orang yang hidupnya penuh dengan masalah, contoh artis. Jadi kalau Anda bermimpi jadi artis, nah siap-siaplah ya, hidup dengan masalah. Ya, walaupun kita orang biasa masalah banyak ya, tapi tidak sebanyak mereka. Karena mereka banyak hatersnya. Coba bayangkan. Haters itu kan luar biasa ya. Stresor dari mereka. Mereka senang, tapi bentuk ekspresi senangnya yang dilampiaskan ke kita itu bentuknya bentuk-bentuk yang negatif. Sehingga tidak menenangkan, malah menjadi stresor, menjadi beban gitu ya. Nah, ini hati-hati bagi para Instagram ya. Apa namanya itu? Selebgram, Selebgram. Selebgram. nah, Telegram. selebgram, youtuber, kemudian apalagi Facebooker ya, apalagi Twitterer ya, Itu. lagi banyak jenisnya ya, ada TikToker ya. Ini TikTok ini salah satu bentuk sindrom, ini penyakit ini hati-hati nanti. Ini masuk gangguan adiktif lainnya ya. Ya, jadi hati-hati yang sudah mulai keranahnya ke situ ya, hati-hati. Tekanannya semakin besar. Jadi gini prinsipnya, semakin populer orang itu dia semakin besar tekanan hidupnya. Contoh, Pando kan nggak terkenal ya, nggak ada masalah nih senyum aja gitu ya. Tapi kalau dia terkenal nanti itu beban hidupnya makin besar. Ya dia mulai memikirkan bagaimana pandangan orang terhadap dirinya, mulai konsultasi ke psikolog. Ini saya ini gimana kepribadian saya? Itu tekanan semakin besar ya.
muncul ketidakpercayaan diri yang semakin besar juga. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini mudah terpengaruh oleh obat-obatan jenis adiktif ini yang kita bilang tadi, marijuana atau ganja itu, morfin dan seterusnya, ekstasi dan seterusnya itu tadi. Kenapa? Ketika mereka dapat masalah, mereka buntu, tak punya jalan keluar, akhirnya mereka pakai, ya mereka pakai. Ya. Bahkan anehnya, ini dampak lain ya secara fisik ya, itu dampaknya jelas ya. Biasanya orang ada ciri-ciri orang yang apa namanya memakai, yang pemakai itu ya. Nanti sering-sering dengar Raisa Dahlan paham. Biasanya kalau dia ngomong tuh dia susah kontak mata dengan kita. Ngomong tuh kadang nggak nyambung. Kemudian sering dia memegang-megang hidungnya atau bagian-bagian tertentu yang buat dia nyaman gitu ya. Kalau jalan tuh dia sering nunduk gitu ya, nggak bersemangat, hidupnya loyo. Nanti di matanya juga kelihatan tuh ya pemakai itu. Secara fisik dia berbeda dia. Kemudian juga secara fisik itu dia berpengaruh kepada kekuatannya, staminanya. Maka salah satu dari dampak pemakai ini, itu kata para ahli, mereka punya keinginan seksual yang tinggi, tapi kekuatannya tak ada. Ya, tuh. Jadi keinginannya tinggi, tapi tak punya kekuatan. Hati-hati. Nah, makanya semua makanan, semua jenis produk, apalagi langsung memakai obat itu yang mengandung ini, itu bisa menimbulkan impotensi. Impotensi, termasuk rokok. Nah, hati-hati bagi yang merokok. Ya, hati-hati bagi yang merokok. Kan udah diingatkan di situ, awas merokok bisa. Kalau dulu kan dijelaskan menyebabkan impotensi dan seterusnya. Kalau sekarang langsung merokok membunuhmu. Dipampang itu gambar tengkorak ya. Enggak juga takut tuh. Jadi yang perempuan nih supaya laki-laki ini mikir-mikir untuk merokok, maka mulai sekarang Anda mulai tetapkan kriteria. Saya tak mau nikah sama laki-laki yang perokok. Wah Pak, susah sekarang tuh laki-laki sedikit Pak. Perempuan banyak Pak. Ya berarti laki-laki yang baik itu punya kesempatan untuk dapat 4 ya. Canda ya. Tapi enggak. Jadi ini bagi perempuan ya, Anda akan merasakan dampak buruk, dampak tak baiknya nanti kalau suami Anda perokok ya, kemudian atau pengguna atau pemabuk, itu dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa. Anda akan merasakan itu. Nah, bagi wanita yang sudah menikah biasanya pesan sama anaknya jangan cari suami yang perokok karena bapakmu perokok, ibu sudah merasakan gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Ya, mulai sekarang gitu. Kalau mau laki-laki juga begitu ya, mulai sekarang kurangi rokok. Apa sih manfaatnya? Tak ada gunanya kan? Rokok itu haram, udah jelas. MUI kan, masih makruh Pak. Itu yang ngeyel itu ya, yang tak mau ikut MUI itu. Ya, haram, tidak ada jelas ya. Jadi gini, sekarang saya jelaskan kategori-kategori bentuk ketergantungan. Yang pertama ketergantungan kepada obat-obatan, jenisnya tadi ya. Jenisnya tadi ada morfin, jenisnya ganja, kemudian kokain, heroin dan seterusnya itu. Itu obat-obatan namanya. Nah, dampaknya seperti tadi. Bisa secara fisik, bisa secara psikologis. Yang kedua jenisnya adalah ketergantungan kepada alkohol. Alkohol itu bukan obat-obatan. Alkohol itu sebuah zat yang sebetulnya alkohol ini zatnya suci ya, zatnya suci. Jadi kalau baju kita kena alkohol, tubuh kita kena alkohol, kita boleh sholat, wudhu tak batal gitu ya. Nah ini nanti bisa baca hadis Nabi ketika perintah alkohol, perintah khamar itu diharamkan ya. Ketika Quran berbicara tentang khamar diharamkan, itu ada 3 tahap. Yang pertama diberi peringatan bahwa dalam khamar itu ada baik, ada buruknya, tapi lebih besar buruknya. Itu yang pertama, belum diharamkan. Yang kedua agak tegas, jangan dekati tempat sholatku kalau kamu dalam keadaan mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara, ya kan? Mulai agak tegas, belum diharamkan. Yang ketiga tegas lagi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu dan seterusnya adalah perbuatan syaitan. Nah, seton ya. Haram. Nah, ketika turun ayat yang ketiga ini, semua sahabat membuang khamrnya. Dibuang di jalan-jalan Madinah tuh. Nah, ketika mereka sholat, mereka menginjak khamar itu, kemudian baju mereka kena khamar, tapi mereka tetap sholat. Ini membuktikan dalil bahwa khamar itu zatnya suci. Cuman menjadi haram kalau diminum. Ya, paham ya? Jadi dia menjadi haram kalau diminum. Jadi kalau yang pakai parfum ada alkoholnya tidak masalah ya. Selama parfum itu tak diteguk ya, tak diminum, aman ya, kecuali kalian minum. Saya yakin langsung takziah saya malamnya ke sana. Ya menengguk parfum ya. Biar harum nafasnya Pak. Kita usah tengguk parfum, rajin gosok gigi ya. Oke.
Itu ya yang kedua, alkohol. Nah, alkohol ini kandungannya sama dengan zat tadi, zat adiktif tadi yang masuk drugs tadi, tidak hanya pada tumbuhan ya, tanaman, buah-buahan ada juga ya. Zat adiktif itu kan sumbernya dari situ, selain dari zat kimia ya, juga diolah dari tumbuhan dan tanaman. Alkohol juga begitu. Apa contoh tanaman atau tumbuhan atau buah-buahan yang mengandung alkohol? Buah-buahan contohnya manggis, durian, ubi, kemudian beras hitam kalau sudah difermentasi itu bisa. Ubi kalau sudah difermentasi itu bisa. Tapai itu, tapai ubi atau tapai dari beras hitam itu kan mengandung alkohol karena sudah difermentasi ya. Kemudian durian, durian itu murni mengandung itu tanpa difermentasi pun sudah mengandung alkohol. Manggis juga begitu. Maka nanti coba makan durian, makan manggis, insya Allah mabuk ya, insya Allah mabuk. Nah, apalagi air kelapa itu bisa juga ya. Jadi memang kandungan alkohol ini ya Allah Allah sebar di banyak ciptaannya, di banyak makhluknya gitu ya. Cuman kadarnya tidak seberapa. Jadi kalau Anda cuma makan durian satu masih aman. Tapi kalau 10, saya yakin malamnya tidurnya tidak di ranjang, tapi dalam kolom bak kamar mandinya. Ya. Teman saya pernah tuh, jadi saking senangnya dengan durian, dibeli durian 10 dimakannya. Ini kejadian betul. Malamnya dia tidur di kolam. Di kolam ikan. Ya. Kolam ikan tidur. Kenapa? Badannya panas gitu ya. Panas badannya karena kadar alkoholnya jadi naik kan, jadi tinggi dia. Jadi panas-panas dingin badannya. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada jenis ketergantungan ya kepada selain dari eh, drugs dan alkohol. Ya, contoh ya, TikTokers tadi. Ini juga termasuk gangguan ya. Ini gangguan atau gamers ya, para gamers itu. Game online kan. Ini juga bisa kategori ketergantungan dia. Anda lihat banyak video beredar ya. Ya walaupun sebagian hoax tapi ada yang benar. Jadi sampai sakit dia sampai nggak bisa mengendalikan tubuhnya begini terus ya. TikTokers juga begitu. Ya. Kemudian judi. Nah, ingat kata Bang Roma, judi, kan? Nah, judi juga menimbulkan ketergantungan. Kalau nggak percaya nanti survei, lakukan survei. Ya, dia merasa ingin apa seolah-olah main menang terus, tapi kalah-kalah terus dia sebetulnya. Nah, tapi perasaannya itu menang-menang, ketergantungan. Maka orang yang biasanya sudah hobi judi itu susah untuk kembali. Hindari suami-suami penjudi. Apa bentuk judi paling mudah? Jadi kalau ada laki-laki datang meminang, tapi dia suka ikut lomba burung berkicau yang itu ada iurannya kan? Ada apa namanya tuh? Yuk bayar 50.000 nanti uang itu kan dijadikan sebagai hadiah. Itu udah masuk judi itu. Ya kita bayar 50, yang 50.000 tadi dikumpulkan, kemudian yang menang dapat apa tadi? Uang 50.000 dari semua peserta tadi. Itu judi. Jadi judi itu hanya batu domino tak di warung aja. Gitu ya. Itu juga bentuk judi. Dan main volley juga gitu kan. Kalian main volley kemudian bayar gitu ya. Dari uang bayarnya itu kemudian dibelikan hadiahnya. Ini juga judi. Kecuali itu untuk operasional enggak apa-apa. Tapi kalau untuk hadiah itu masuk judi karena itu yang dipertaruhkan. Paham ya? Jadi judi itu bertaruh. Nah, ini hati-hati. Ya. Kemudian apalagi selain judi? Overeating. Tahu overeating ya? Makan berlebihan. Ini juga bisa menyebabkan ketergantungan dan dampaknya obesitas. Ya. Sebaliknya ada lagi orang yang candu tak makan. Nah, ada juga tuh yang menjadi kecanduan itu tak makan ya. Akibatnya apa? Anoreksia nervosa dan seterusnya. Jadi banyak sebetulnya jenis ketergantungan yang lain itu ya, cuman orang tak sadar. Termasuk perempuan eksibisionisme itu juga menjadi salah satu penyakit gangguan kan. Tapi ini gangguan kelainan, masuk dia kategori kelainan seksual ya. Disorientasi seksual dia. Jadi dia menikmati kepuasan itu dengan menampakkan organ tubuhnya kepada orang lain. Nanti akan kita pelajari yang ya disorientasi seksual ini. Nah, cuman yang masuk kategori ini tadi, gangguan zat adiktif itu ada tadi ketergantungan kepada obat-obatan, drugs, tadi jenisnya udah macam-macam. Nanti penjelasannya bisa lihat di YouTube, ada pertemuan saya dengan kelas B dan kelas C gitu ya. Nanti disimak di situ. Tapi secara umum sudah saya sampaikan tadi bagaimana dampaknya ya, baik secara psikis maupun psikologis dan penyebabnya apa. Nah, begitu juga dengan yang jenis kedua ketergantungan kepada alkohol. Alkohol itu biasanya minuman bentuknya, ya minuman, ya apa itu bir, ya vodka, topi miring. Nah, kalau topi itu
topi lurus nggak ada ya, topi miring katanya. Ya, vodka dan seterusnya itu. Nah, kemudian ada tadi adiktif ketergantungan kepada apa namanya selain dari dua kategori tadi. Nah, ini semua penyakit abnormalitas. Jadi, model-model penyakit semacam ini sebetulnya bisa diterapi ya, bisa diterapi. Pendekatan terapi yang kalian pakai bisa dengan berbagai macam terapi yang ditawarkan oleh para ahli. Bisa pakai metodenya psikoanalisis behavioristik, pakai CBT itu kan yang kognitif. Dan tapi sejauh pengetahuan saya yang efektif itu adalah dengan spiritualitas atau apa namanya tuh mengkombinasikan metode apa nama istilahnya, mengkombinasikan metode terapi apa namanya, lupa saya. Ada yang ingat? Eklektik. Psikoterapi. Nah, eklektik. Eklektik itu kita kombinasikan berbagai macam metode terapi. Tapi yang saya tahu ya, orang-orang yang terkenal di Indonesia ini yang menderita kecanduan termasuk siapa kemarin yang baru meninggal itu, yang makan orang tuh, yang memuncul Sumanto, Pak. Sumanto, itu kan candu bunuh orang ya. Ya kemudian dimakan dagingnya, dia disembuhkan dengan metode spiritual di Suroloyo sana di pesantren. Ya, jadi pendekatan agama itu ternyata jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan terapi-terapi yang lain. Maka kalian sebagai lulusan BKI, konselor Islam, ya, ini peluang untuk apa namanya mengisi kekosongan itu. Ya, di sekolah-sekolah pun itu butuh spiritual. Ya, di perusahaan pun begitu. Ya, makanya manfaatkan peluang ini. Ya, peluang kalian sangat besar nih. Jangan takut bersaing dengan alumni psikologi gitu ya. Nah, kalian punya ranah sendiri, orang psikologi punya ranah sendiri ya. Jadi tetap ya, termasuk yang mau masalah di pernikahan juga ada, di pendidikan ada, di industri organisasi ada. Ya, semuanya ada. Oke. Jadi itu sedikit review dari saya ya, diskusinya tadi sudah bagus ya. Terima kasih kepada pemateri ya, presentator dan juga moderator dan semuanya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan yang belum dijawab mungkin atau yang masih mengganjal, monggo. Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kan Pak, rokok itu kan termasuk zat adiktif kan, Pak? Ya. Nah, kan ada tuh kawannya kayak vaping, itu masuk zat adiktif juga ada, Pak? Ya, puffing ya, puffing ya. Kalau itu menimbulkan ketergantungan dan ada indikasi apa kandungan-kandungan seperti zat-zat tadi di dalamnya, maka dia termasuk kategori itu. Ya, tapi kalau enggak ya. Saya belum kenal betul dengan puffing ini ya. Karena kan nggak begitu populer ya. Hanya di sebagian orang itu. Ya, Itu kan soalnya kan di rokok dia kan. Ya, dia pengganti rokok, tapi orang tuh malah kecanduan sama vaping, bukan rokok lagi, malah gantian gitu. Ya betul, berarti termasuk adiktif itu. Karena vaping ini kalau enggak salah ya, entah berita itu hoax atau apa ya, tapi di media banyak saya lihat banyak dampak-dampak buruknya, bahkan lebih parah dari rokok. Ya, lebih parah dari rokok gitu ya. Nah, dia masuk kategori itu kalau di dalamnya ada indikasi tadi. Ya, kalau di rokok itu kan jelas ya, dijelaskan walaupun kadarnya sedikit tapi ada di situ kan kandungan zat adiktif gitu kan. Termasuk di makan makanan kita kan pengawet semacam micin dan seterusnya kan ada tuh kan. Nah, tapi kan kadarnya rendah ya, kadarnya rendah dan makanya dilarang ya kalau kalian sering makan micin itu. Makanya kalau mau nembak cewek itu kan kata orang-orang dulu kasih dia ajak makan bakso gitu ya. Biar terlena karena makan micin. Ternyata micin itu menurut penelitian bisa merubah suasana hati. Ya, awalnya benci jadi cinta. Makanya kenapa orang pacaran sering ke tempat bakso, salah satunya itu. Jadi ngambek pacarnya kan diajak makan bakso kan. Akhirnya berubah, ya. Nah, yang punya istri besok juga gitu ngambek istrinya bawain bakso, tenang dia. Saya udah buktikan ya. Jadi kalau dibawain bakso itu tenang gitu ya. Ternyata begitu. Ya, micin itu udah dari lama memang begitu. Efeknya memang seperti itu, ya. Oke. Gitu. Ada lagi yang lain?
Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan. Itu kan tadi Bapak menyinggung tentang apa tadi yang burung untuk diperlombakan tuh kan Pak, Ya, ya. yang mendapatkan hadiah itu. Tapi yang saya tangkap Pak, gimana kalau misalnya kayak ikan cupang gitu kan, habis itu juga orang main game gitu, pasti orang tuh bayar tentang apa ya, pendaftaran juga kayak gitu. Apa gitu termasuk atau gimana Pak? Oke, kita lihat alokasi dari uang itu. Kalau uang itu hanya untuk operasional, misalnya untuk beli minum panitia, untuk sewa tempat, apa, enggak masalah. Hadiahnya di luar, misalnya hadiah dari bupati, itu enggak masalah. Tapi kalau uang itu yang digunakan untuk hadiah juga, ini menjadi judi dia. Apa bedanya dengan judi di meja apa kan? Kan sama-sama ngasih duit, kemudian dipertaruhkan itu kan. Nah, jadi kalau itu yang menjadi hadiah, artinya itu bertaruh. Tapi kalau itu bukan jadi hadiah, dia nggak bertaruh. Misalnya kita lomba burung gitu ya, kemudian kita bayar misalnya 50.000, tapi untuk operasional kita misalnya sewa tempat, ya, sewa sangkar apalagi kan, nah, dan lain-lain. Tapi hadiahnya dari bupati misalnya, bupati cup misalnya, itu nggak masuk judi ya. Tapi kalau yang 50.000 tadi kemudian dipertaruhkan, berarti kalau kamu menang nanti uang kawanmu yang lain, kompetitormu yang lain jadi milikmu, ya. Kalau ada 10 orang kan jadi 500.000 dia tuh. Ya, itu jadi milikmu 500.000 itu, ini jadi judi. Ya, bedanya di situ ya. Oke. Oke Pak. Paham ya? Ini banyak orang tak paham loh. Termasuk main bola antar kampung. Iya, pemain bola juga Pak. Saya mikir gitu, kalau orang main futsal kan pasti dia bayar itu gitu. Saya dulu juga pelaku. Ya, tapi sekarang udah tobat, tahu hukumnya kan. Kalau futsal, kalau kita main futsal hanya iuran untuk operasional kita, misalnya barang-barang iuran supaya bisa main di situ, enggak apa-apa. Tapi kalau lombanya kita bayar 500.000 main, kemudian itu dipertaruhkan untuk kita menangkan dan kita peroleh hadiahnya, menjadi judi dia. Maka saya kalau mau lomba-lomba itu saya tanya dulu pendaftarannya untuk apa. Kalau seperti itu saya nggak mau. 17 Agustus kan sering tuh ya. Saya termasuk orang yang nggak mau main tuh kalau di perumahan. Padahal saya senang main takraw, main apa, senang. Saya olahraga tuh semua saya coba. Walaupun tak pintar-pintar amat gitu, tapi bisa. Tanya orang bisa, bisa. Tapi saya nggak mau. Ya saya tanya, bayar pendaftaran nggak? Iya. Berapa bayarnya? 50. Nanti uang pendaftaran itu apa? Untuk beli hadiah. Nggak, saya nggak jadi ikut. Tapi kalau Pak RT-nya diambil dari uang kas RT untuk hadiah, saya ikut. Karena bukan judi. Uang pendaftaran misalnya boleh kita bayar, tapi untuk operasional kita beli satelekopnya kalau main bulu tangkis ya. Untuk beli netnya, misalnya beli raketnya tidak masalah. Tapi ketika itu dijadikan taruhan, maka dia jadi judi. Ingat kata Bang Roma, judi. Ya. Lanjutannya saya nggak tahu, cuma tahu itunya aja. Oke, baik. Ada lagi? Boleh bertanya lagi Pak? Silakan. Masalah yang tadi Pak, ini kan Panda pernah main futsal. Nah, Panda kan kayak tanding sama lawan. Nah, siapa yang kalah dia yang bayar lapangan. Itu masuk judi nggak Pak? Masuk judi. Itu bertaruh. Bertaruh tuh Pak ya. Iya, kalau mau main baik-baik, iuran bareng-bareng separuh-separuh kan. Ada selesai nanti yang separuh lagi buat minuman, kan sama aja sebetulnya. Besok kita lagi yang kalah, kita yang bayar. Mending kita dengan akad yang halal gitu ya. Nah, gitu. Itu masuk judi tuh, Pak. Soalnya kebiasaan kan anak-anak di sini kan kalau misalnya siapa yang kalah dia yang bayar gitu. Nah, itu judi namanya itu. Bertaruh namanya itu. Ya. Kan dipertaruhkan itu. Jadi selama itu bertaruh ya, itu nggak boleh. Apapun bentuknya. Ya, mau itu namanya futsal Islami, lomba burung Islami, tetap judi gitu ya. Oke. Jadi ini dalam Islam tuh akad tuh berpengaruh ya. Akad sama kayak kita jual beli, mengutang orang misalnya. Kalau kita mengutangi orang, kita nggak memberikan syarat apa-apa, pas dia balikin uang kita, kemudian dia kasih kita uang tambahan, itu kita terima nggak apa-apa, kan kita nggak memberi syarat. Tapi kalau di awal kita beri syarat, kamu saya pinjam 10.000, nanti balikin 11.000, ini jadi riba. Tapi kalau kita minjam udah pakailah uang tuh nggak apa-apa. Pas dia balikin dikasih 11.000, loh 1.000 kok berlebih? Ya ini uang terima kasih saya, ini hibah, hadiah dari saya. Oke, itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan Adek. Jadi kan Bapak tadi ada menjelaskan metode spiritual gitu kan Pak. Ya. Nah bagaimana jika seorang konselor tuh bertemu dengan konseli yang
ateis ataupun agnostik gitu Pak, Ya, ya. yang tidak percaya pada kayak agama gitu. Gimana itu Pak? Oke. Pilihannya cuma dua. Dia melanjutkan proses konselingnya atau berhenti. Karena proses konselor tak akan berjalan kalau nilai konselor dan nilai-nilai konselingnya tidak sama. Atau konseling nggak mau ikut nilai-nilai konselor, nilai-nilai yang umum ya, bukan yang privat ya. Nah, jadi pilihannya dua. Kalau dia mau lanjut, ikuti. Nah, tapi kalau dia nggak mau lanjut, ya berhenti. Artinya kita nggak akan mampu. Mau sampai kapanpun nggak akan selesai. Ya. Jadi proses konseling itu nggak akan selesai kalau si konselor itu nggak pernah mau mengikuti arahan dari konseling, nggak mau ikut arahan konselornya. Sementara kita kan orang yang terikat dengan agama, dengan nilai agama kan, nggak mungkin kita arahkan juga dengan model ateisnya kan. Jadi aneh gitu tuh. Wah, kamu tuh usah percaya Tuhan aja. Berarti kita menyuruh kepada kemungkaran nih. Nggak nemu dia. Ya. Jadi kalau ketemu yang model gitu pilihannya dua. Kamu ikut saya, kita lanjut. Saya bantu. Tapi kalau nggak mau, ya udah cari konselor yang lain yang sesuai dengan nilai-nilai yang kamu miliki gitu. Ya, karena syaratnya berarti dia nggak mau syarat utama. Syarat utamanya apa? Nah, ada keterbukaan, kemudian nilai-nilainya itu yang secara umum itu bisa dia ikuti gitu ya. Kayak gitu ya, Dek ya. Oke. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Oke. Jadi Pak, saya punya beberapa temen nih yang memang sebenarnya dia udah makai sama sering minum. Nah, jadi Pak, kalau hal yang pertama kali seharusnya saya lakukan itu untuk apa? Untuk membantu dia keluar dari hal itu tuh sebenarnya apa Pak? Kalau dari sisi saya seorang teman atau sebagai calon konselor dulu. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang temannya itu mau sembuh enggak, Iza? Mau Pak. Mau. Berarti gini. Pertama, kalau biasanya itu pemakai narkoba atau alkohol? Make juga minum Pak. Oh, banyak. Complicated ya. Ini lingkungannya dulu. Jadi model seperti itu orang-orang ini harus dikondisikan lingkungannya dulu. Dia kalau mau berubah dia pindah hijrah lingkungannya. Karena kalau enggak ya karena kecanduan itu biasanya karena lingkungan. Di faktor orang kenapa jadi pemakai, kenapa candu, alkohol itu karena lingkungan. Lingkungan dulu kalau dia mau. Ya kamu ganti teman ya atau pindah tempat tinggal sementara gitu ya. Kalau mau. Setelah itu baru bisa kita terapi. Tapi selama dia masih terkoneksi dengan lingkungannya, insya Allah nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh, jadi, apalagi pengaruh lingkungan itu kuat ya. Jadi sebelum dia hijrah dari sana tuh masih kecil lah kemungkinannya Pak ya? Masih kecil kemungkinan, karena saya udah pengalaman banyak menemukan orang seperti itu. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Silakan. Pak, ini pernah kasus pandor tangan nih Pak. Kemarin kan ada teman perempuan. Nah, dia tuh kayak apa dibilangnya kayak kecanduan juga tentang bilang narkoba, kayak narkoba gitu Pak. Nah, kan Pandor kalau seandainya Pandor kan dia kan takut nih kasih tahu orang tuanya atau temannya. Jadi cuma berani ngomong ke Pandor gitu Pak. Nah, kan setahu Pandor kan kalau seandainya laki-laki sama perempuan itu kan sebenarnya tak boleh terlalu dekat gitu. Yeah. Jadi gimana tuh Pak cara membantu dia gitu Pak? Gimana masalahnya tadi? Dia kayak kecanduan gitu Pak. Dia karena dia apa? Pertama dia tuh Pak kayak alkohol. Nah, dia itu kedua kecanduan narkoba gitu. Narkoba. Karena pengaruh dari mantan pacarnya gitu Pak. Jadi dia ini perempuan teman nih. Perempuan. Jadi Pak bingung kayak gimana kalau dia ngomong soalnya kalau biasanya kan ada walinya kan. Nah, tapi kalau seandainya dia tak ada walinya gimana tuh Pak? Soalnya kan dia takut juga ngomong sama orang tuanya gitu. Dia ada walinya untuk apa? Dia mau kan kalau seandainya enggak gitu maksudnya Pak. Kalau misalnya ketemu sama Pandor kan tidak. Oh gitu. Oh iya. Bahaya juga gitu kan Pak. Aja kawan yang lain misalnya. Saudaranya kan boleh atau kawannya yang lain yang perempuan apa-apa. Yang penting lebih dari satu orang kan. Lebih dari berdua kan. Dia berdua kan, Pandor sendiri. Selama tidak berdua enggak masalah ya. Nah, nanti tinggal diarahkan ya. Dia mau enggak tinggalkan itu kan. Itu kalau dia sudah intinya gini. Kalau dia sudah punya niat untuk berubah itu insya Allah mudah untuk diarahkan ya. Tinggal lagi lingkungannya disetting. Ya, diapakan lingkungannya tadi, disterilkan lah ya. Itu. Jadi yang jadi masalah Pando itu apa kan?
ketika bertemu Iya. dengan berduaan itu Iya kan. bertemunya itu gitu. Suruh dia sama temannya perempuan yang lain kan. Jadi bertiga aja. Soalnya Jadi yang ketiganya setan. itu dia jadi takut Pak. Soalnya kan dia cuma percaya sama Panda, dia tak pernah cerita sama kawan-kawannya gitu. Panda juga nantilah dulu kata cari solusinya gimana gitu. Pando yang ngajak kawan. Panda yang ngajak kawan. Pando ngajak kawan. Tak mengganggu rahasia gitu ya Pak? Iya, bilang sama dia kalau mau dengan saya berarti saya nggak bisa berdua-duaan misalnya kan, takut saya hilaf gitu kan, karena kamu terlalu cantik buat saya misalnya kan. Ya pandai-pandai nanti ya, cari kawan juga yang bisa menjaga rahasia gitu ya. Oke, kalau nggak di tempat umum yang ramai orang, tapi nggak mungkin kan didengar orang. Ya, nggak mungkin juga. Nah, kecuali di tempat asing misalnya, asing bagi dia, orang nggak ada kenal dia, kemudian tempat umum nggak masalah. Tapi juga aneh nanti dilihat sama teman Pando kan, sama adik, Pando ternyata pandai berduaan misalnya kan. Nah, jadi amannya gitu, Pando yang ngajak teman atau dia yang ngajak teman gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Baik, diam tanda setuju ya bagi yang gadis. Ya. Oke, berarti nggak ada pertanyaan kan? Nah, oke. Kita tidak. Nggak ada. Kalau nggak ada ya kita selesai gitu ya. Kita jumpa lagi di Insya Allah kalau besok hari Senin kita ya Pando ya, Senin ya. Nah, Senin persiapkan materinya ya. Senin kita Insya Allah jam 11 kita langsung Google Meet. Tapi tetap video di share dulu di grup, nanti dilihat videonya dulu, di Meet kita tinggal diskusi aja. Maju pertanyaan, pemimpin moderator langsung jawab ya. Video sudah dipelajari di WAG. Maka di WA itu segera di share videonya Senin ya. Yang Senin diingatkan ya Pando ya. Oke, baik. Saya kira itu ya kawan-kawan. Saya mohon maaf karena tadi saya nguji baru selesai sebelum asar tadi. Ada 8 mahasiswa yang uji ya, seminar proposal ya. Dari pagi. Nah, ini udah ngantuk-ngantuk sebetulnya nih. Bukan, jadi kalau mata saya merah bukan karena kecanduan ya, adiktif ya, tapi karena nguji dari pagi. Ya, baik. Saya kira itu ya. Kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.